Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita masih di dalam tema yang sama, Tuhan menopang kita. Ekonya. Kalau dikatakan Tuhan menopang, itu berarti kita ada kelemahan, ada kekurangan, ada sedikit yang tidak nyaman sehingga kita perlu ditopang. Tetapi di akhir nanti saya akan memberikan contoh bagaimana Allah menopang kita dan memberikan kepada kita kemenangan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang ex gratia. Apa sih sebenarnya ex gratia itu ya? Yang ada sola gratia, Pak. Tapi kalau ex gratia istilah dari mana itu nanti kita pelajari bersama. Dan menopang si anjing mati. Apalagi ini Pak, apakah ada Alkitab di anjing mati gitu ya? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat masnya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kebenangan. Yesus menopang kehidupan kita. Kalau dikatakan jangan takut, janganlah bimbang. Apa yang membuat kita takut? Beberapa hamba Tuhan sudah menyampaikan kalau seandainya di Alkitab itu bukan seandainya, ada 365 lebih kata-kata jangan takut. Berarti setiap hari kita diperingatkan untuk itu. Apa yang membuat kita takut? Apakah kita khawatir takut dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari? Ataukah kita khawatir takut dengan hal-hal yang lain? Tentang apa yang material di sini? Ataukah kita takut untuk datang kepada Tuhan? Karena apa? Karena kita tahu dan menyadari betapa bobroknya kehidupan kita. Betapa berdosanya kita sehingga kita tidak berani untuk datang kepada Tuhan. Merasa tidak layak kepada Tuhan. Kalau itu yang ditakutkan, sungguh sangat menyesal. Karena apa? Allah sendiri sudah datang ke dalam dunia, Dia menebus kita. Berarti kalau kita takut untuk menghampiri tata Tuhan, kita sendiri meragukan penebusan Allah. Kita sendiri yang meragukan kalau Allah sudah menebus dosa kita. Ya. Seringkali kita tidak bisa menikmati penebusan dan karya Allah dalam hidup kita karena kita menyadari bahwa citra diri kita tidak pernah berubah. Kita masih pada konsep pemikiran yang lama. Kita masih dalam konsep pemikiran dosa. Oleh karena itu, pesan hari ini supaya kita mau datang kepada Tuhan. Ya. Kalau dikatakan ex gratia, next. Apa sih artinya ex gratia itu? Ini biasanya seringkali dilakukan di istilah asuransi. Saya melakukan ini beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih kerja di asuransi sekitar tahun 90. Ya, diartikan sebagai pembayaran klaim secara kebijaksanaan untuk klaim yang sebenarnya tidak liable, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Klaim-klaim yang semestinya tidak dibayarkan tetapi dibayarkan. Klaim-klaim semestinya dia tidak dapat tetapi dia mendapatkan. Karena apa? Hubungan, karena business consideration, karena hubungan baik atau karena mempertahankan nama baik dari perusahaan asuransi maka dibayarkan. Nah, kita hari ini berbicara tentang ex gratia atau extra gratia dalam konteks yang lain. Dalam satu cerita antara Daud dan Mephiboset yang dicantumkan di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Saya nggak akan bacanya pelan-pelan nanti ya, sama dengan Bapak Ibu Saudara. Jadi siapakah sebenarnya Mephiboset itu? Mephiboset adalah anak dari Yonatan, cucu Saul Raja Israel pada waktu itu. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, tradisi yang berlaku pada zaman dulu, next. Kalau seorang raja bisa mengambil alih kerajaan yang lain. Seorang raja yang mengambil alih atau mengalahkan kerajaan yang lain. Maka sudah menjadi tradisi saat itu bahwa semua raja, keluarganya, semua pendukung-pendukungnya harus dibunuh. Dihabiskan. Tidak tersisa. Gak ada yang tersisa. Kenapa? Karena pada saatnya nanti akan membangun satu kekuatan dan akan menggulingkan raja yang berkuasa. Dan ini adalah suatu hal yang wajar pada masa kerajaan waktu itu. Bahkan bukan hanya wajar, tetapi adalah wajib bagi kerajaan yang mengambil alih atau mengalahkan, dia harus membunuh semua.
Dan kita tahu bagaimana waktu Israel masuk ke tanah-tanah perjanjian, dia habisin semuanya. Dan masih banyak contoh yang lain, dan ini menjadi satu tradisi kuno. Tradisi yang berlaku, ya sekarang mungkin tidak relevan, tetapi kita akan melihat kondisi seperti itu. Oleh karena itu kalau kita bisa melihat Salomo pada waktu dia naik tahta, dia menghabisi semua musuh-musuh politiknya. Dia habisin semuanya yang bertentangan dengan dia. Termasuk mantan panglima kerajaan Daud. Dia juga kondisikan sesuatu kondisi yang menentang, yang dilematis sehingga dia harus dihukum mati. Dan itulah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya dengan kita? Kita ini adalah keturunan dari raja Bapa yang kalah perang. Saat Adam dan Hawa di Taman Eden, dia dikalahkan oleh kuasa kegelapan namanya iblis. Dia harus terusir keluar dari Taman Eden. Dia harus keluar dari sana dan kalah. Makanya kita mendapatkan satu warisan dosa, yaitu kematian yang harus dibunuh, yang harus dimasukkan ke dalam neraka. Harus ada kematian di dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, makasih. Karena dosa satu orang, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa juga, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita mewarisi kesalahan nenek moyang kita. Mephiboset tidak salah, tetapi dia harus melarikan diri dan dikejar-kejar. Nanti kita akan lihat. Sama, semestinya kita dihukum, semestinya kita juga harus mati. Tetapi karena dosa satu orang, semua mendapatkan warisan. Next, kita buka aja semuanya ayatnya. Apa yang semestinya harus kita dapatkan? Karena dosa itu, maka timbul penderitaan di dalam manusia. Orang kan merasa sakit waktu melahirkan. Orang kan susah bekerja, harus berceri lelah. Dia harus mengupayakan, dan tanah rasanya menerima dengan lelah lah. Ada kegelisahan, ada ketakutan di dalam diri manusia. Oleh karena manusia sebenarnya sudah didesain Allah untuk bersekutu dengan Dia. Pada saat manusia bersekutu dengan Allah, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada satu yang luar biasa. Tidak ada rasa takut, tidak ada bimbang, karena ada desain untuk bersekutu dengan Allah. Dan kita tahu dampaknya pada saat manusia keluar dari desain Allah, maka manusia akan mengalami kebimbangan. Manusia akan mengalami ketakutan dan tidak ada damai. Mungkin manusia bisa mengupayakan damainya sendiri, tetapi apa yang diupayakan manusia itu adalah damai yang semu, yang sementara, yang tidak ada artinya. Kemudian yang kedua adalah putusnya hubungan dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, yang membuat pemisah sebagai pemisah adalah dosa kita. Oleh karena kejahatan kita, maka kita terpisah dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah putusnya hubungan, semua manusia menjadi berdosa, seperti yang kita baca di dalam Roma 9 ayat 12 tadi. Karena dosa manusia, karena dosa manusia pertama itu menjalar kepada setiap orang. Dan kita tahu upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, amin Bapak Ibu Saudara. Nah itulah yang terjadi. Makanya kalau kita tahu bahwa upah dosa ialah maut dan kehidupan kekal tidak terima, maka sebenarnya kalau kita tidak layak untuk menerima kemuliaan. Sama seperti Mephiboset yang tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan dari Daud. Itulah sebabnya maka disebut sebagai extra gratia atau ex gratia, karena kita mestinya tidak layak untuk menerima, tetapi kita menerimanya. Nah, Daud ini berlawanan dengan hukum alam yang natural pada waktu itu. Next. Daud melakukan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh raja-raja itu. Daud mencari Mephiboset. Adakah keturunan Saul? Dia mencari bukan untuk membunuh. Dia mencari bukan untuk membinasakan, untuk menghapuskan silsilah Saul. Tetapi dia mencari untuk melindungi. Dia mencari untuk menopang. Dan dia harus berhati-hati menyampaikan pesan ini. Karena apa? Ada tradisi kalau raja mencari itu artinya
dibunuh, dibinasakan. Makanya dia hati-hati, ada beberapa ayat di sini saat dia mencari keluarga Saul, dia mengatakan alasannya, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonathan. Di dalam ayat 1b ya, 2 Samuel 9 ayat 1b. Kemudian ketika bertemu dengan Siba, Siba adalah pembantunya atau budaknya Mephiboset, hamba Saul, dia mengatakan aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Bahkan ketika bertemu dengan Mephiboset sendiri, yang waktu itu sedang sakit, nanti kita akan jelaskan, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihmu oleh karena Jonathan ayahmu ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di manakah Mephiboset sehingga si Daud mencarinya? Next. Di manakah Mephiboset pada saat itu? Ya, Mephiboset sedang bersembunyi. Dikatakan di dalam 2 Samuel 9 ayat 4 ke 5. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Ya. Kenapa Mephiboset lari? Pertanyaan seperti itu. Kenapa Mephiboset lari? Bapak Ibu Saudara, karena dia takut dibunuh. Dan kalau kita lihat dia sembunyi di Lodebar. Lodebar diartikan sebagai padang gurun atau padang yang tandus. Lodebar berbicara tentang tempat yang ditinggalkan dan tidak diperhitungkan. Orang-orang yang tinggal di Lodebar adalah orang-orang yang mengalami kesendirian, terbuang dan ditinggalkan. Mephiboset mengalami hal ini. Mephiboset mengalami setelah keluarganya Saul, Jonathan itu terbunuh di dalam satu perang ya, di pertempuran di Gunung Gilboa. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 4 ayat 4. Cepat-cepat inang pengasuh Mephiboset itu membawa lari. Dia mendengar kabar bahwa Saul sudah mati, Jonathan sudah mati. Maka inangnya membawa Mephiboset, waktu itu masih berumur 5 tahun. Dia bawa lari dan terjatuh. Enggak tahu dijatuhkan atau terjatuh ya. Dia katakan seperti itu sehingga kakinya timpang, kakinya tidak bisa berjalan. Ya, di pegunungan Gilboa saat mereka melarikan diri dari kepungan orang Filistin. Makanya dia timpang. Dia enggak bisa berbuat apa-apa. Pada masa persembunyiannya di Lodebar, dia merasa sendiri. Enggak ada orang yang mau peduli dengan dia. Dia sudah cacat, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Kedua, dia dikejar-kejar oleh ketakutannya karena apa? Keturunan Raja Saul, orang yang kalah perang, dibunuh, dibinasakan. Sehingga dia memilih Lodebar, ada tempat yang tidak diperhitungkan sebagai padang tandus. Dia merasakan kesendiriannya dan terbuang. Ada banyak orang yang mengalami hal ini. Mereka tinggal di Lodebar walaupun di dalam keramaian di lingkungan hidup mereka. Tetapi mereka memilih sendiri. Mereka memilih untuk tidak berinteraksi dengan orang lain. Mereka memilih tinggal di Lodebar. Pernah dengar hikikomori? Hikikomori ya. Pas Abraham masih tahu. Di Jepang kondisi seperti itu sudah banyak. Sehingga kematian bunuh diri itu terjadi di mana-mana. Kenapa si Mephiboset ini harus bersembunyi? Next. Tadi saya katakan, kalau dia bersembunyi karena dia target, dibuka aja ya. Dikejar-kejar untuk dibinasakan. Dikejar-kejar untuk dibunuh. Mengapa Mephiboset takut? Ya karena mau dibunuh. Kenapa takut? Karena dia tidak tahu sebenarnya ada satu perjanjian antara Daud dan Jonathan. Dalam 1 Samuel 23 ayat 18 dikatakan, kemudian kedua orang itu mengikatkan perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Jonathan pulang ke rumahnya. Ada satu perjanjian antara Daud dan Jonathan. Sehingga tadi kita membaca di dalam Samuel, Daud mengatakan, aku akan mencari engkau Mephiboset keturunan Saul dan akan memelihara engkau, menopang engkau, bukan untuk membinasakan. Karena ayahmu Jonathan, karena Mephiboset adalah cucu Saul.
Mephiboset bersembunyi karena dia takut dibunuh. Mephiboset takut karena dia tidak tahu ada perjanjian itu. Perjanjian yang mengikat. Dan Daud orangnya yang sangat luar biasa. Kalau dibilang siapa yang tahu, yang mengetahui perjanjian itu, hanya antara Daud dan Yonatan. Dan satu-satunya orang yang tahu perjanjian itu hanya Yonatan, dan Yonatan sudah mati. Sebagai raja yang berkuasa, dia bisa saja mengingkari perjanjian itu. Dia akan bunuh karena itu adalah saingan politiknya di kemudian hari walaupun dia timpang. Dia akan binasakan, itu tradisi. Tetapi Daud tidak melakukan demikian. Dia tetap berpegang teguh pada komitmen perjanjian walaupun Yonatan sudah mati. Dia tetap mencari Mephiboset dan memeliharanya. Tidak ada yang tahu, tetapi perjanjian itu ada. Apa hubungannya dengan kita, Pak? Kita ini juga manusia yang sudah hidup di Lodebar. Kita mestinya terbuang. Kita tidak bisa, kita akan binasa, kita dikejar-kejar oleh maut. Sama seperti maut menajam satu orang menjalar kepada kita. Kita dikejar-kejar maut, gak akan mungkin kita mendapatkan kemuliaan. Kita harus bercerita dalam bekerja. Perempuan harus saat sakit melahirkan, itu adalah kutukannya. Semestinya begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak tahukah bahwa ada satu penebusan dalam darah Kristus Yesus? Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi dengan siapa perjanjian itu diadakan? Perjanjian itu diadakan siapa? Apakah perjanjian keselamatan Allah itu diadakan antara Allah dan manusia? Apakah perjanjian keselamatan yang dibuat Allah itu adalah perjanjian yang dibuat Allah dengan orang lain? Tidak ada. Siapakah manusia yang berlayak untuk membuat perjanjian dengan Allah? Siapakah manusia yang berlayak berhadapan dengan Allah? Tidak ada, karena semua sudah dalam dosa. Jadi kalau saya katakan seperti hanya Daud dan Yonatan, Mephiboset dapat ekstra gracia. Kita juga sama mendapatkan ekstra gracia karena perjanjian keselamatan itu antara Allah dan anaknya yang tunggal. Bisa dipahami? Antara Allah dan anaknya yang tunggal buat perjanjian untuk menyelamatkan manusia, dia harus korbankan dirinya. Sehingga kita mendapatkan ekstra gracia. Sehingga dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, ekstra gracia. Di dalam teologi yang lain, ya para pendiri reform, itu ada 5 sola, ya. Sola gracia, sola fide, sola scriptura. Ya, saya nggak akan ulas ini. Saya pakai istilah ex gratia yang umum aja di dunia asuransi. Supaya kita bisa memahami tanpa melihat satu gambaran dari aliran tertentu. Ya, itu di reformasi Protestan. Bukan berdasarkan kepada balance system. Bukan berdasarkan kekuatan atau kemampuan. Bukan berdasarkan pada daya diri sendiri. Tetapi oleh iman yang dikatakan sola fide. Oleh ekstra gracia atau sola gracia yang diselamatkan karena perjanjian itu antara Allah dan anaknya, antara Daud dan Yonatan, dan kitalah Mephiboset. Kitalah Mephiboset yang mendapatkan ekstra gracia, yang mendapatkan ekstra gracia dari Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apa hubungannya perjanjian itu dengan kita? Karena Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga kita tahu melalui hamba-hambanya. Diberitahukan ada perjanjian keselamatan loh. Yesus berkorban. Sehingga kita kalau tetap dalam kondisi citra diri kita yang lama, kita akan kehilangan. Next. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada yang harus kita hidupkan sekarang. Menghidupkan anjing mati. Saya kenapa kalau sebut anjing mati ya? Maaf bukan kasar, tapi ini Alkitab ya. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu.
Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Yang pertama, nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Yang kedua, kemudian ayat ke-8 dikatakan, lalu sujudnya Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Menghiraukan anjing mati seperti aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini ada beberapa hal, 3 hal lah paling tidak nanti kita akan bahas. Tetapi kalau ke istilah anjing mati, menopang anjing mati, Mephiboset itu adalah anjing mati yang harus ditopang dan dilindungi dan harus dilakukan penyelamatan. Bukankah ini adalah bayang-bayang Kristus dalam kehidupan kita? Bayang-bayang ini menghampiri kita, ayo dan menjadi satu undangan bagi kita. Kalau kita sudah mewarisi dosa nenek moyang kita, Tuhan mencari kita. Tuhan mau memperdamaikan kita dengan Allah. Tetapi seringkali kita tidak mau mengundang Yesus untuk masuk dalam hidup kita. Semestinya kita mendapatkan sola gracia itu. Semestinya kita mendapatkan ex gracia itu. Tetapi kita sering mengingkari. Kita tidak mau. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan hak milik Saul, ladang Saul, ya kita lihat di situ. Next. Kalau kita melihat mengembalikan milik ladang Saul, dikatakan semua yang dimiliki oleh Saul itu dikembalikan, ya. Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada anak cucu tuanmu, akan dikembalikan kepada Mephiboset, semua yang hilang. Kenapa? Akibat dosa, akibat pelanggaran kita, akibat dosa manusia pertama, maka gambar Allah, citra Allah dalam hidup kita itu menjadi rusak. Manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga ada kutuk berjeri lelah pada saat dia mau melahirkan. Berjeri lelah pada saat dia harus bekerja. Bumi pun dikutuk untuk tidak menghasilkan semak duri. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian. Itu yang harusnya diterima. Tetapi dikatakan Daud mengembalikan semua ladang Saul kepada Mephiboset. Artinya apa? Tuhan Allah dengan pengorbanan Yesus, ada perjanjian Allah dengan anaknya itu akan mengembalikan citra diri kita, akan mengembalikan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, akan mengembalikan hubungan dengan Allah dalam hidup kita. Sehingga kuasa-kuasa kutuk itu dilalukan dalam hidup kita. Kita mendapatkan kembali apa yang hilang. Kalau dulu pada saat kejatuhan manusia, kita menjadi budaknya setan, menjadi budaknya dosa di bawah kuasa kegelapan. Dengan pengorbanan kayu salib, dia kembalikan kemuliaan itu. Dia kembalikan untuk menjadi posisi yang layak di hadapan Allah. Sehingga kalau kita menerima dia, kita tidak binasa mendapatkan hidup yang kekal. Dan dalam 2 Korintus 9 ayat 8, versi mudah dibaca. Pada saat saya mengatakan berjerih lelah pada saat kita melakukan pekerjaan. Ayat ini mengatakan dan Allah dapat memberi berkat yang berlimpah-limpah kepadamu. Lebih daripada yang kamu perlukan sehingga kamu selalu berkelimpahan. Kamu akan memiliki lebih daripada cukup untuk setiap pekerjaan yang baik. Artinya apa? Kuasa kutuk itu dipatahkan bagi kita pada saat kita menerima Yesus Kristus. Amin. Kita bekerja, ya. Kita melakukan pekerjaan, kita melakukan usaha, yes, itu wajib. Tetapi pekerjaan kita diperhitungkan oleh Allah. Betapa senangnya kalau pekerjaan kita diperhitungkan Allah. Kita bekerja diperhitungkan oleh bos kita, pimpinan kita, itu senang. Ya, ada tip khusus. Apalagi kita bekerja diperhitungkan oleh Allah. Dia akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah kepadamu lebih dari apa yang kita perlukan. Lebih daripada cukup. Sehingga kita tidak lalu berceri lelah untuk menggali tanah dan seterusnya. Tetapi ada syarat yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose bahwa kita harus taat
Memulai dari yang jasmani terlebih dahulu, taat kepada Tuhan di dalam segala hal yang ada di dalam dunia ini. 2 Kolose 3 ayat 22. Harus taat kepada mereka sebagai sarana Allah mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Dan di dalam melakukan pekerjaan itu, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kemudian baru kita akan menerima upahnya. Tadi saya katakan karena pekerjaan kita, apa yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa kok diperhitungkan? Di sini jelas sekali. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Di dalam melakukan pekerjaan kita di sekuler, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai apapun profesi kita di dalam dunia ini, kita punya satu pandangan bahwa itu kita lakukan untuk Tuhan. Tuhanlah Tuhan kita. Tuhanlah bos kita. Oleh karena itu dikatakan kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan bagian secara berlimpah-limpah. Pekerjaan kita diperhitungkan oleh Allah. Asal dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Rupanya ayat ini bahasa dalam tanda kutip ngatok ya. Mungkin sudah ada sejak zaman dulu. Banyak orang melakukan pekerjaan pada saat ada tuannya. Pada saat diawasi bosnya, dia melakukan pekerjaan. Setelah bosnya nggak ada, nyantai. Hasilnya nggak ada. Sehingga Paulus menulis jemaat di Kolose. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Ya. Oke, terus kita jalan terus karena waktunya juga jalan terus ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga yang dapat kita lihat adalah memulihkan status Mephiboset di dalam 2 Samuel 9 ayat 11b. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan Daud memulihkan semua ladang Saul. Daud memulihkan semua material dimiliki Saul. Harta yang dimiliki Saul kepada Mephiboset untuk dibagi dengan Siba, pembantunya, hambanya, budaknya. Itu berarti kalau boleh saya bilang secara jasmani. Secara jasmani dikembalikan semua. Harta yang hilang, yang tadi katakan dengan mencari nafkah dan seterusnya, itu dikembalikan semua. Dan kalau kita berbicara tentang status sebagai seorang anak raja, saya kaitkan dengan hal-hal yang rohani. Yang sering kali kita juga akan harus mendapatkan, karena kita adalah anak-anak kerajaan. Ini adalah menjadi satu pemahaman kita. Karena apa yang kita lakukan itu diperhitungkan. Ya, apa yang kita kerjakan diperhitungkan. Talenta yang kita beri diperhitungkan. Sehingga kita ada perumpamaan talenta di dalam Matius 25 dikatakan, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Kita dipersilakan masuk untuk makan sehidangan dengan raja segala raja. Sama seperti Mephiboset dikatakan, ayo makan sehidangan dengan aku. Siapa nggak bangga mendapatkan penghargaan itu? Siapakah Mephiboset? Siapakah kita yang layak untuk menerima penghargaan seperti tulis dalam Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Siapa yang gak bangga diundang dalam perkawinan anak domba, makan sehidangan dengan raja. Ada yang pernah makan dengan presiden? Gak ada ya, lebih baik jangan, karena presiden makannya sedikit. Kita nanti sungkan kalau makan ambil banyak. Siapa yang pernah makan dengan mengejabat atau petinggi dunia ini? Ada satu kebanggaan. Apalagi kalau kita makan di dalam kerajaan surga. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu citra yang dikembalikan. Karena kita adalah anak-anak kerajaan. Saul, raja yang pertama. Jonathan mestinya ahli waris. Cucunya yang bernama Mephiboset seharusnya juga ahli waris. Seharusnya mereka duduk di dalam kerajaan dan makan sehidangan dengan raja. Tetapi karena kalah perang mereka harus terusir dan harus diancam dibunuh. Semestinya kita juga anak-anak kerajaan.
Semestinya kita juga warga kerajaan Allah. Tetapi karena dosa dan kejahatan kita, maka kita terbuang, kita ke Lodebar. Tetapi undangan ini berlaku bagi kita semuanya. Sekarang ini Tuhan mengundang dan memperdamaikan dengan Allah. Siapa yang mau masuk, datang kepada perjamuan kawin anak domba, makan sehidangan dengan raja, itu Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kemudian yang keempat, menghidupkan anjing mati, menopang si anjing mati. Dikatakan begini, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga menghiraukan anjing mati seperti aku? Bahasa anjing mati, kalau dikatakan ada hiperbola. Ya, saya nggak jelaskan hiperbola apa. Tetapi ini yang terjadi. Sebagai ungkapan dari Mephiboset, aku ini gak layak. Maka dia pakai bahasa hiperbola, dibesarkan. Atau sebagai ungkapan terima kasih kepada Mephiboset yang besar kepada Daud, bahwasanya Tuhan Raja sudah mengundang kami mengembalikan semua ladang dan membuat kami duduk sehidangan dengan Raja. Itu adalah satu penghargaan. Sehingga dia mengatakan, apakah engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia orangnya timpang. Betul? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini, seiring dengan perkembangan waktu, dikatakan di dalam 2 Samuel 19 ayat 24, juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicuci sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Semestinya kalau dia warga kerajaan, pakaiannya harus bersih, janggutnya harus tertata rapi, kakinya harus bersih. Ini di kerajaan, bukan di pasar. Dia memposisikan dirinya sebagai anjing mati. Dia memposisikan tidak layak di hadapan Daud. Walaupun hanya menyambut kedatangan Raja Daud, dia tidak berlayak. Dari Daud pergi sampai pulang dengan selamat, dia membiarkan kakinya kotor, dia membiarkan janggutnya tidak terawat, dan dia membiarkan pakaiannya tidak dicuci. Citra dirinya sebagai anak kerajaan tidak ada. Citra dirinya sebagai warga kerajaan tidak ada. Dan bukankah kesalahan kita seperti kain kotor? Bukankah kita seringkali memposisikan diri kita tidak layak? Bukankah kita sendiri mengatakan, aku gak pantas, malah berkecimpung di dalam dosa? Pakaian mengatakan kekudusan, dia tidak ada. Janggut mengatakan kehormatan. Ingat waktu pengintai atau yang diutus oleh Daud untuk memberikan selamat karena kepada satu kerajaan, dan janggutnya dipotong, dia tidak kembali ke kerajaan 3 bulan supaya janggutnya tumbuh. Itu kehormatan. Makanya pasang janggut. Mephiboset merasa tidak layak. Dia tidak bisa mengembalikan citra dirinya sebagai anak kerajaan. Dan kita tahu ini adalah satu perasaan rendah diri. Akhirnya apa yang diberikan Raja Daud kepada Mephiboset pun dia tidak mendapatkan apa-apa karena ditipu sama Ziba. Di ayat 30 dikatakan, lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Karena perasaan citra dirinya rendah diri, abandonment, waktu itu kali saya khotbahkan ini. Dia juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia akan kehilangan apa-apa. Di dalam kehidupan kita, bukankah kita seringkali merasa rendah diri? Tidak menghargai posisi kita sebagai anak kerajaan. Tidak menghargai kita sebagai ciptaan yang sempurna. Hei, Tuhan menciptakan kita ini luar biasa. Dia desain kita sedemikian rupa. Dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Tidak ada kekurangan.
Tidak asal-asalan Tuhan menciptakan kita. Bahkan Daud mengatakan ditenun di dalam kandungan ibuku. Ini luar biasa, tetapi kita melecehkannya. Kita mengatakan aku ini gak artinya apa-apa. Saya hanya seorang lulusan, saya tidak sukses. Saya orang yang gagal. Saya orang yang cacat. Saya tidak punya kemampuan. Kalau sudah begini, yang disalahin adalah keadaan. Yang disalahin adalah situasi dan kondisi. Yang disalahkan adalah lingkungan. Yang disalahkan adalah orang tuanya. Kenapa papaku gak melahirkan aku pada saat aku di tempat tidak kaya raya, tidak terhormat. Kenapa aku dilahirkan di dalam kandang, dilahirkan di dalam kemiskinan, dilahirkan dalam kepapaan. Bukankah seringkali kita juga merasa rendah diri seperti ini? Bukankah kita tidak pernah mensyukuri apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita? Bukankah kita seringkali tinggal di Lodebar? Kalau seandainya kita tidak melakukan hal ini, maka jangan harap kita akan berhasil. Jangan berharap kita akan mendapatkan keistimewaan atau bahkan duduk di dalam sehidangan dengan raja-raja. Bukankah sebaiknya kalau kita tidak melihat kekurangan dan kelemahan diri kita, tetapi kita bisa fokus kepada keistimewaan yang Tuhan berikan. Tidak memperhitungkan apa yang menjadi kelemahan kita, tetapi kita fokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, talenta kita. Apa yang Tuhan taruh, keahlian yang kita punyai. Kita fokus pada kelemahannya. Karena kita tahu Tuhan itu pasti memberikan kelebihan-kelebihan di dalam kehidupan kita. Belajar dari sikap Mephibosheth ini. Kita harus menyadari kekurangan, tetapi juga fokus kepada kelebihan, bukan pada kekurangannya. Supaya kita memahami kelebihan itu dan memaksimalkan kelebihan itu. Sehingga tujuan Tuhan secara sempurna dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ada rencana Allah yang luar biasa di dalam ciptaannya kepada kita. Karena kita diperlengkapi dengan keistimewaan sendiri-sendiri. Oleh karena itu jangan merasa rendah diri. Ada banyak orang yang suka tinggal di Lodebar. Mereka minta dikasihani. Mereka suka menengadahkan tangan. Tetapi tidak pernah puas pada saat diberi. Mereka suka meminta tetapi pada saat diberi tidak pernah puas. Dan selalu saja menyalahkan orang lain. Selalu menyalahkan keadaan. Selalu menyalahkan lingkungan. Dan menyalahkan diri sendiri. Hikikomori. Ayo keluar dari Lodebar. Bersihkan dirimu. Ada banyak orang masih tinggal di Lodebar. Dia tidak tahu ada kemuliaan yang Tuhan mau berikan. Karena tidak mau, tidak menyadari ada satu perjanjian Allah dengan anaknya untuk menyelamatkan kita. Supaya kita dientaskan dari Lodebar. Supaya kita bisa keluar dari Lodebar. Kepada meja kerajaan. Makan sehidangan dengan kerajaan. Itu Tuhan mau. Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Supaya kita bisa makan sehidangan, ada kemuliaan. Tetapi kenapa kita seringkali memposisikan kelemahan kita di dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Tuhan mau menopang kita. Tuhan mau mengangkat kita. Tetapi kalau kita tidak pernah menyadari citra diri kita, tidak akan pernah berhasil. Kalau kita tidak menyadari posisi kita, kita tidak akan pernah berhasil. Karena kuncinya ada pada kita. Semua Tuhan berikan. Daud mencari Mephibosheth. Sudah ditemukan, dikeluarkan dari Lodebar. Tetapi walaupun di dalam lingkungan kerajaan, dia tidak bisa mendapatkan citra dirinya. Dia masih menggunakan pakaian yang tidak pernah dicuci. Kaki yang kotor, janggut yang awut-awutan.
Walaupun kita hidup di dalam kerajaan, tetapi bukan sebagai warga kerajaan. Walaupun kita hidup di dalam suasana surgawi, karena kerajaan surga diberikan di bumi ini, tetapi kita tidak pernah menikmati kerajaan di surga di bumi ini. Bukan salah Tuhan, salah kita. Salah kita. Ayo kita mulai keluar dari Lodebar dan mendapatkan meja perjamuan bersama Raja. Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup mata. Biar musik secara lembut menyanyikan pujian ini. Kalau saat ini kita merasa di Lodebar, kita merasa jadi orang asing, kita merasa terbelakang, kita merasa tersisihkan, kita merasa gagal, kita merasa tidak ada yang peduli, kita merasa apa dan tidak berdaya. Itu artinya kita masih tinggal di Lodebar. Tuhan mau menopang kita. Tuhan mau mengangkat kita. Tetapi kembalikan citra diri kita sebagai warga kerajaan. Ada harga diri. Ada kekuatan. Ada otoritas ilahi. Kenapa? Sebagai warga kerajaan yang duduk sehidangan di meja raja. Artinya ada otoritas. Gak ada orang yang rumah apapun yang berani mendekat. Tetapi kalau citra diri kita masih pada konsep manusia yang lama, maka tidak ada artinya. Semua yang Tuhan sediakan tidak ada artinya. Akhirnya Mephiboset tidak mendapatkan apa-apa karena semua diambil Sibah. Itu gambaran dalam hidup kita. Kalau sekarang ini saudara-saudaraku semuanya masih di Lodebar, saatnya untuk kembali, saatnya untuk pulang, saatnya untuk kembali ke meja kerajaan. Maka Allah akan menopang kehidupanmu. Allah akan menopang hidupmu. Engkau akan menjadi berhasil. Satu lagi yang sangat penting yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara. Masih ingatkah pada saat Musa ditopang oleh Hur dan Harun pada saat pertempuran? Pada saat Musa ditopang tangannya untuk supaya terangkat kepada Tuhan, maka bangsa Israel akan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Sehingga pada saat mereka mengalami kemenangan yang dahsyat, dia mendirikan mezbah di situ, dikatakan disinilah Tuhan panji-panjiku, Yehova Nisi. Tuhan mau bukan menopang si anjing mati, tetapi menopang untuk menerima kemenangan-kemenangan, menopang untuk menerima kejayaan, sama seperti Hur dan Harun yang menopang Musa sehingga bangsa Israel mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Saat ini kita bukan Mephiboset. Kita harus keluar dari Lodebar dan duduk di dalam meja perjamuan kerajaan. Kuatkan dirimu. Sadari citra dirimu saat ini bahwa kita adalah umat kerajaan Allah, imamat yang rohani. Haleluya. Haleluya. Yesus, terpujilah Engkau Tuhan.